Bulan Ramadan tiba, ini waktunya berburu penganan berbuka. Nah, di beberapa kota ini, ada penganan berbuka legendaris loh. Yuk kita ke kota pertama, di Serang, Banten. Ramadan tiba, saatnya berbuka dengan yang istimewa, ketan bintul. Olahan ketan dengan taburan bumbu serundeng ini nikmat dipadukan dengan empal daging. Menu yang jamak mengisi piring warga kota Serang, Banten ini wajib masuk daftar menu berbuka puasa, lantaran hanya di bulan Ramadan saja ketan bintul bisa ditemukan. Ketan bintul mudah didapati di Pasar Lama Kota Serang sepanjang Ramadan. Sedari jam 12, para pedagang sudah membuka lapak mereka untuk para pencari makanan berbuka puasa. Begitu larisnya kudapan ini, ketan bintul di beberapa pedagang sudah habis terjual sebelum jam 4 sore. Meskipun laris manis di bulan puasa, para pembuatnya tidak menyajikan menu ini di luar Ramadan. Salah satunya terkait cerita sejarah yang melingkupi lahirnya ketan bintul ini. Ketan bintul diyakini sudah ada sejak masa berkuasanya Kesultanan Banten yang meliputi hingga ke Serang pada abad ke-16. Sultan Maulana Hasanuddin saat memimpin Kesultanan Banten terpikat kenikmatan ketan bintul. Sejak itu, ketan bintul tak pernah absen menjadi sajian berbuka puasa. Ketan bintul juga kerap dijadikan jamuan untuk para tamu sultan. Sultan juga kerap kali membawa ketan bintul sebagai bekal perjalanan. Suatu ketika di sebuah perjalanan, Sultan memberikan ketan bintul pada prajurit dan warga yang ia temui untuk berbuka puasa. Hal tersebut membuat warga sangat takjub dengan sifat rendah hati sang sultan. Sebagai bentuk penghormatan terhadap Sultan, warga Banten mulai membuat ketan bintul sebagai menu berbuka puasa. Salah satu pembuat ketan bintul ialah Mamat Suryadi atau akrab disapa Haji Mamat. Pria berusia 75 tahun ini membuat ketan bintul sejak 1960-an setelah menikahi Sopiana. Awalnya gini, saya kan kerja, tuh istri jualan. Nah, udahlah bantu-bantu istri katanya. Kerja ini jualan. Nah, saya bantu gitu. Nah, setelah bantu ya lumayan lah gitu. Artinya kan namanya banyak tenaga lah gitu tambah saya gitu. Gitu. Ya akhirnya ya lumayan sampai sekarang juga kan artinya manjang begini gitu. Ya saya mau bukan orang pertama lah, istri mertua juga tadinya juga udah ada sih. 5 dari 11 anak Mamat juga terjun ke usaha kuliner ini. Salah satunya Muhammad Deni. Dulu ya ngikut-ngikut ya, namanya masih kecil ya. Waktu SMP juga udah ngikut-ngikut ya, bantu ke pasar, paling ikut-ngikut ngelayanin lah. Nah, setelah lulus SMP ya kan kami sekolah ya. Terus berhenti dulu selama SMA itu. Di pelayaran saya kan berhenti 7 tahun saya tinggalin karena pas katanya bapak udah pulang aja. Pulang aja. Nah, kenapa Pak? Ya Pak udah pulang aja, bapak yang resah gitu kan. Nah, karena kan jauh ya, kalau anak lagi nggak kerja diajak biar bekerja gitu kumpul bareng-bareng. Salah satu kunci sukses ketan bintul terletak pada resep turun-temurun dari mertua Haji Mamat serta bahan berkualitas pilihan. Nggak sebentar bapak itu kalau belanja, apa itu dipilih semua, dari cabai ya, dari bawang ya, kalau hari apa bulan-bulan Syawal tuh dari emping ya, terus satu-satu tuh. Rajin kalau bapak sih. Untuk membuat ketan bintul, beras ketan direndam semalaman, kemudian dicuci bersih. Beras ketan lantas dimasak menggunakan dandang. Sebelum matang, beras disiram air yang dicampur minyak sayur dan garam agar tidak terlalu lengket.
Setelah matang, ketan yang masih panas langsung ditumbuk sampai halus. Usai didinginkan beberapa saat, ketan dipotong-potong dan diberi taburan serundeng kelapa, kemudian dibungkus daun pisang. Ketan yang gurih dan lembut siap menemani saat berbuka. Tapi jangan lupakan empal daging yang menjadi pendamping ketan bintul. Daging dan otot sapi direbus dengan berbagai bahan, di antaranya santan, cabai merah, cabai hijau, lengkuas, jahe, dan daun salam. Waktu perebusan yang lama membuat daging empuk dan bumbu meresap nikmat. Keduanya disajikan secara bersamaan saat berbuka puasa. Ramainya minat orang mengonsumsi ketan bintul sempat memantik keinginan keluarga Haji Mamat untuk menjajakan panganan ini di luar Ramadan. Kembali lagi ya, makanya itu saya bikinin tuh. Mak, coba bikin mak, kata abah. Katanya, saya pelanggan pengen tahu katanya. Coba kalau hari-hari biasa. Ya dibikinin, ya baru satu ini doang aja, ada sisa. Masih ada sisa. Satu nyiru aja. Coba. Ya pas sudah beli dimakan, katanya bawa pulang. Gimana, Kang? Rasanya teh? Rasanya beda ya. Emang beda kenapa? Masak sama sih, kata saya kan. Ini empal kan hari-hari biasa juga ada empal juga buat nasi uduk. Bukan, suasananya nggak enak, nggak kayak apa katanya. Dosen Politeknik Pariwisata NHI Bandung yang juga penulis buku Khazanah Kuliner Keraton Kesultanan Cirebon, Riyadi Darwis, menyusuri jejak sejarah ketan bintul. Nah, ini menarik. Kalau ketan bintul, apakah ada hubungannya dengan Cirebon? Jelas ada. Secara hubungan kekeluargaan, kekerabatan, Kesultanan Banten dengan Cirebon itu memang masih ada garis begitu ya. Garis keturunan. Sehingga mau tidak mau tradisi itu, ketan itu dibawa ya ke Banten, satu diantaranya. Karena di dalam tradisi keraton yang masih hidup sampai dengan sekarang ini, itu di Cirebon dikenal dengan ketan punar. Ketan punar. Tapi penyajiannya, kalau mungkin yang ketan bintul itu hanya putih ya, tidak diberi pewarna. Nah, kalau di keraton itu biasanya mereka diolah, dimasak menggunakan santan dan kunyit. Nah, kalau di Banten, saya melihat ini pasti akan agak sedikit berbeda. Ya, kalau itu kan lingkungan keraton. Nah, bisa jadi Sultan Banten waktu itu, karena ini dalam rangka penyebaran agama Islam kan. Nah, sehingga kalau pada saat di bulan-bulan Ramadan, biasanya orang akan berlomba-lomba untuk mencari pahala. Kalau saya lihat ini adalah salah satu bentuk amalan soleh dari seorang sultan ataupun kerabat di Kesultanan Banten. Mereka menyampaikan upacara seperti ini dilakukan pada saat bulan puasa seperti itu. Puas berbuka di Serang, kita bergeser ke Bogor, Jawa Barat. Ramadan tiba, saatnya mengudap mie glosor di kota Bogor. Saking populernya sebagai hidangan berbuka puasa, mie glosor dengan mudah didapatkan di kaki lima, hingga restoran ataupun hotel berbintang. Salah satu khas Bogornya adalah mie glosor ini nih Pak. Ini yang banyak dicari orang, karena ya, Bogor identik dengan mie glosor ini Pak. Jadi kayak alami goreng, cuman kita ada tambahan sausnya Pak. Itu biasanya pakai sambal kacang. Jadi untuk cocolannya dikasih sambal kacang. Temennya biasanya disajikan dengan kerupuk mie dengan bakwan goreng. Favorit banget itu.
Selain untuk menyebut nama makanan, mie glosor juga dipakai menamakan mie mentah yang belum diolah. Varian mie inilah yang membedakan mie glosor dengan mie lain karena berbahan dasar tepung sagu. Berbeda dengan mie glosor siap santap yang hanya hadir di bulan Ramadan, mie glosor mentah diproduksi setiap hari. Hanya saja produsen mie glosor di Kota Bogor kini hanya tersisa beberapa orang saja. Salah satunya Eman Sulaiman, 53 tahun, yang menjalankan pabrik rumahan mie glosor di Kampung Pacasan Baru, Kota Bogor. Waktu dulu itu Bapak posisi orang Sukabumi. Nah, kerjalah di kampung tersebut. Nah, sekitar tahun 60-an. Nah, kerja sampai 5 tahun sebagai produksi mie glosor di Sukabumi posisi. Bapak hijrah ke Bogor, meskipun di sini nggak ada keluarga Bapak. Nah, produksilah Bapak tahun 65, mie glosor tersebut tahun 65 sampai sekarang. Di posisi saya tahun 98 dipegang sama saya. Kalau resep Pak, memang dari Bapak dipelajari sama saya intinya. Kalau bahan bakunya cuma mie sagu sama pewarna makanan sama air. Tahun 60-an nggak berubah sampai sekarang. Eman mendapatkan tepung sagu dari distributor di wilayah Cianjur, Sukabumi, atau Garut. Cara membuat mie glosor ini pun cukup sederhana. Tepung yang telah diayak dimasukkan ke air panas dan diberi pewarna. Setelahnya adonan dimasukkan ke mesin pengaduk selama beberapa menit hingga didapatkan tekstur yang lembut. Barulah mie dicetak, kemudian direndam dalam air panas selama 5 hingga 10 menit, serta didinginkan di air dingin selama 30 menit. Terakhir, mie yang telah dingin dicampur dengan minyak kacang agar mie tidak lengket. Kalau di bulan puasa kurang lebih sekitar produksi 1 shift 13 orang. 2 shift berarti sekitar di 26 orang. 24 jam non-stop. Nah, dari 2 sampai 3 ton per hari, di bulan puasa sampai 20 ton sehari. Tak hanya nikmat, mie glosor juga menyimpan jejak akulturasi. Meski tenar di Bogor, mie ini sejatinya bukan asli Bogor, tetapi Sukabumi. Jadi mereka itu sudah masuk di kota Sukabumi sejak tahun 1800-an. 1800 itu sudah mulai ada perkebunan. Kemudian juga semakin banyak lagi komunitas Tionghoa itu sejak masuknya jalur kereta api. Pada tahun 1905 itu masyarakat Tionghoa di kota Sukabumi itu sudah hampir 2.000 ya jumlahnya. Kemudian tentunya keberadaan mereka itu memunculkan akulturasi budaya dari gaya hidup terutama ya. Dan salah satunya adalah makanan. Kita tidak punya gandum. Indonesia tidak punya gandum. Kalau original gandum itu adalah bahan baku dari mie. Sedangkan di kota Sukabumi gandum tidak bisa ditanam. Nah, ini merupakan sebuah inovasi pada tahun sekitar masuknya mereka sejak tahun 1800-an. Mereka kan kangen dengan makan mie dan kemudian melakukan inovasi membuat mie. Dan memang yang namanya bahan baku dari mie glosor adalah menggunakan tepung sagu yang berasal dari pohon aren. Mie glosor terbawa hingga kota Bogor seiring laju komuter warga keturunan Cina dari Sukabumi menuju Bogor. Kenapa bisa eksis? Kenapa eksis di Bogor? Karena memang itu jalur transportasi yang memang sangat untuk perdagangan, ekonomi akan semakin baik. Jadi wajar kalau kenapa kok tidak di Sukabumi bekannya gitu. Ya karena memang word of mouth-nya munculnya karena ada di Kota Bogor, akhirnya menyebarnya ya terkenalnya di Kota Bogor begitu.
Kehadiran mie glosor membuktikan akulturasi budaya yang telah menyatu di Indonesia. Kudapan nikmat mie glosor ini juga berkembang menjadi cerita warga kota sedari Sukabumi hingga Bogor kini. Dari Bogor, yuk kita ke kota terakhir, yakni Cirebon. Berada di pesisir utara Jawa Barat, kota Cirebon sejak lama berkembang menjadi kota pelabuhan tempat bertemunya para pedagang dari luar daerah, bahkan mancanegara. Bersamaan dengan penyebaran agama Islam, pengaruh kedatangan para pedagang Arab sejak abad ke-15 meninggalkan jejak pembauran budaya dengan masyarakat setempat. Salah satu media perekatnya, kuliner. Bahkan hingga kini komunitas Arab masih jamak ditemui di Cirebon. Salah satunya di Kampung Arab, Kelurahan Panjunan. Dari kampung ini benih kebaikan ditabur melalui semangkuk bubur. Inilah bubur harisah yang saban Ramadan tiba selalu dinanti warga, baik penghuni Kampung Arab maupun wilayah lain, bahkan hingga dari luar kota. Bubur ini sudah dibuat untuk umum oleh salah satu keturunan saudagar Yaman di kampung tersebut sejak 1924. Dan kini dilanjutkan oleh Abdullah Bayasud, 68 tahun, dan Fatimah Bayasud, 65 tahun. Kakak beradik yang merupakan generasi keempat dari Syekh Muhammad Islam Bayasud. Sejak bubur dibikin ini awalnya tahun 1900, kurang lebih 1924-an lah. Zaman kakek saya, dulu dari musafir itu. Zaman dulu bukan banyak itu musafir pada istirahat. Sampai ceritanya kakek paman saya ceritakan kalau ada tamu-tamu dari Jakarta tunggu kereta dulu kalau mau makan malam. Sampai sudah kereta datang, belum ada musafir, tamu-tamu datang barusan silakan makan. Terus ya sudah itu di waktu bulan Ramadan hampir katakan ya sunnah diwajibkan bikin bubur gitu. Dari kakek, terus ya ke ibu, terus ya ke kakak, terus ya ke saya. Jadi generasi keempat ya. Bahan-bahan pembuatan bubur harisah terbilang sama dengan bubur pada umumnya. Hanya saja, cita rasanya berbeda karena ada bumbu-bumbu rempah khas Timur Tengah. Yang spesial itu kapolaga dan cengkeh dan lada itu dari Timur Tengah ngambil. Sekarang sudah banyak itu di toko-toko busana muslim atau oli-oli haji itu. Oh iya, ada bahan lokal juga, ada serai, ada salam gitu. Ada jahe gitu perlu. Dan beras, ya utama beras dan kelapa itu. Dan daging kambing itu. Khususnya itu daging kambing itu yang bikin khas itu. Insya Allah tidak ada perubahan ya. Ya cuman ya itu berubah mungkin rasa dan ya itu lain koki lain masakan lah perubahannya begitu mungkin. Adapun setiap hari hingga H-3 Lebaran, pembuatan bubur harisah biasa dimulai sekitar pukul 10.00 hingga 14.00 waktu Indonesia Barat. Aroma khas rempah pun dapat dengan mudah tercium saat proses pembuatan. Untuk membuat bubur, Abdullah dibantu oleh adiknya Fatimah. Fatimah bertugas meracik bumbu-bumbu untuk dimasukkan ke dalam bubur. Sedangkan Abdullah bertugas memasak bubur. Baru itu antara jam 11 jam 12 atau pada duhur gitu dimulai kita beras. Masukkan dulu ke mana tempat itu. Namanya panci lurik itu. Masukkan situ beras 5 kilo. Sama air sama bumbu-bumbu itu. Ya serai, ya salam. Masukkan situ semua sampai mendidih gitu, sampai masak, ya diaduk itu. Wah ya sudah kayak mau bikin dodol itu. Ya selama kurang lebih 2 jam lah, kurang lebih sampai sudah menjelang bagus kasih kapolaga lagi, garam, rempah, jahe yang sudah halus itu yang sudah
itu jadikan satu. Itu sudah menjelang matang itu, supaya aromanya timbul itu. Aduk terus sampai ya kurang lebih 2 jaman lah. Dalam sehari Abdullah menghabiskan 5 kg beras dan 1,5 kg daging kambing untuk membuat bubur harisa yang kemudian dibagi menjadi sekitar 100 porsi. Bubur ini kemudian dibagikan usai sholat asar kepada warga yang datang ataupun kepada jamaah Masjid Asy-Syafi'i yang dibangun oleh kakeknya. Bubur ini pun boleh diambil siapa saja tanpa memandang suku, ras, ataupun agama. Ya sudah, yang udah lagi bagi-bagi sih, lagi bagi-bagi. Jadi nggak masalah? Nggak ada masalah, buat orang Tionghoa apa yang orang tidak punya gitu dikasih. Dikasih Bu? Iya, jadi mau ada selama masih ada? Masih ada ya dikasih, selama masih ada. Meskipun bubur harisa sangat diminati warga, keluarga Bayasud tak ingin mengomersilkan tradisi itu. Selama ini setiap hari keluarga Bayasud secara swadaya membeli bahan-bahan yang bisa mencapai 1 juta rupiah untuk membuat bubur. Namun hal itu sudah menjadi sunnah di keluarganya, sebab pembuatan dan pembagian bubur harisa merupakan amanah dari sang kakek, Syekh Muhammad Islam Bayasud. Dari mulai adatnya beliau sebelum beliau wafat, sampai ke kami sekarang sudah kurang lebih 5 generasi. Sudah sampai kurang lebih 5 generasi, terus kita lestarikan. Tujuannya memberhentikan dari perdagangan untuk murni dijadikan sebagai nilai ibadah, sedekah. Karena kalau yang namanya komersil pasti habis. Tetapi kalau yang namanya amal, begitu itu tercatat di sisi Allah Ta'ala sebagai amalan yang makbul, diterima, maka dia terus akan mengalir pahalanya, tidak akan pernah berhenti. Bagi para penerusnya seperti Abdullah dan Fatimah, bubur harisa tak sekedar makanan yang dibuat pada bulan Ramadan. Harisa adalah tradisi peninggalan keluarga dan perekat silaturahmi antar warga di kampung Arab Panjunan. Ya biar persaudaraan gitu ya, mendekatkan persaudaraan, biar kumpul ya. Kan sering ketemu kan ya orang itu. Enggak ada, karena kerelaan aja supaya penerus ibadah aja. Berarti ibadah kami tidak ada fungsi yang lain lah, tidak ada apa-apa gitu, supaya kita buat ke akhirat lah. Maka itu tidak dikomersilkan, gratis selalu. Dosen Politeknik Pariwisata NHI Bandung yang juga penulis buku Khazanah Kuliner Keratonan Kesultanan Cirebon, Riyadi Darwis mengatakan, sejumlah kuliner yang merupakan makanan khas Jazirah Arab masuk ke Indonesia melalui para pedagang. Dampaknya besar. Besarnya itu karena apa? Karena faktor rempah. Rempah itu yang mereka bawa. Barter kan, dari sini ada yang menjual istilahnya kalau orang Sunda bilang pedes gitu ya, atau merica gitu kan. Nah, seperti halnya juga di Banten kan, merica itu menjadi komoditas utama. Kemudian apalagi di Cirebon itu kan dia merupakan daerah pelabuhan, otomatis secara tidak langsung itu akan bertemu tuh berbagai komoditas dari berbagai negara. Sehingga di Cirebon itu sebetulnya kalau kita lihat itu banyak sekali rempah-rempah yang mulai masuk ya. Nah, yang Priangan pun itu kan diasupi dari Cirebon juga. Kan masuk ke pedalaman. Seperti halnya terasi itu kan memang produk khas dari kita misalnya. Nah itu kan berkembang. Di Cirebon misalnya empal gentong, coba kita lihat, itu bisa kita temukan ada aroma yang agak berbeda gitu ya. Bahkan sampai di dalam nasi bogana misalnya itu juga ada khas yang bisa kita rasakan ya, dari sisi rasa ataupun dari aroma gitu ya. Dari generasi ke generasi, semangkuk bubur harisa telah menjadi sarana perekat persaudaraan antara warga keturunan Arab dan masyarakat setempat. Keberagaman rempah dan bahannya seolah gambaran menyatunya berbagai kelompok suku dan ras dalam satu periuk bernama Nusantara.